Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya untuk siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula tentunya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku matematika untuk SD atau MI kelas 4 kurikulum 2013 yang disempurnakan, yang mana buku ini ditulis oleh Gunanto dan Desi Adalia, terbitan dari Gelora Aksara Pratama atau GAP. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan untuk bab 1 ya, tentang pecahan, dan kita sudah sampai di latihan 3. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita menuju ke halaman 9 ya. Jadi untuk latihan 3 ini tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2 sudah kita bahas di video sebelumnya ya, mungkin bisa dilihat di playlist. Kali ini akan kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 3 ya, mengurutkan pecahan menggunakan garis bilangan ya. Oke, kita mulai dari nomor 3A ya. Di sini ada pecahan 3/6, 1/6 dan juga 4/6. Kita diminta mengurutkan ya, tentunya dari yang paling kecil. Nah, di sini kita lihat untuk penyebutnya sudah sama. Nah, kalau penyebutnya sudah sama berarti tinggal kita lihat pembilangnya ya. Jadi yang paling kecil di sini adalah 1/6 ya. Kemudian setelah itu 3/6 dan 4/6. Oke, langsung saja kita tuliskan ya adik-adik di sini 1/6. Kita tuliskan di sini untuk 1/6. Kemudian 3/6. 3/6 itu berarti di tengah-tengahnya ya. Di sini 3/6. Kemudian yang terakhir ada 4/6. 4/6 di sini ya. Ini untuk soal nomor 3A. Selanjutnya untuk yang 3B di sini ada 7/8, 1/8 dan 4/8. Kita lihat di sini penyebutnya juga sudah sama ya, sama-sama 8, maka tinggal kita lihat pembilangnya saja ya. Jadi 1, kemudian 4, kemudian 7. Oke. Kita tuliskan di sini ya. Kita bagi menjadi 8 ya adik-adik sekalian di garis bilangan. Oke, berarti di sini adalah 1/8. Kemudian 4/8 itu nilainya sama dengan setengah ya, berarti di tengah-tengahnya di sini 4/8. Kemudian 7/8 berarti dia mendekati 1 atau 8/8, kita tuliskan di sini berarti 7/8. Ini ya untuk soal nomor 3B. Selanjutnya kita ke soal 3C. Di sini ada pecahan 3/4, 1/2 dan juga 2/8. Kita lihat di sini penyebutnya tidak sama ya. Ada 4, 2 dan juga 8. Supaya kita lebih mudah mana yang paling kecil dan mana yang paling besar untuk mengurutkan, kita samakan dulu penyebutnya ya. Di sini sudah coba saya tuliskan adik-adik sekalian untuk yang nomor 3. Jadi tadi ada 3/4, 1/2 dan juga 2/8. Kita samakan dulu penyebutnya ya. Kita ikut menjadi 8. 3/4 kita ubah menjadi 8. 4 jadi 8 dikalikan 2, maka pembilangnya juga kita kalikan 2. 3 kali 2 berapa? 6 ya. Jadi 3/4 itu nilainya sama dengan 6/8. Selanjutnya ada 1/2 atau setengah. Setengah penyebutnya kita ubah menjadi 8 juga. 2 jadi 8, kita kalikan 4, maka 1 juga kita kalikan 4. 1 kali 4 hasilnya 4. Nah, maka 1/2 itu sama dengan 4/8. Selanjutnya terakhir ada 2/8 ya. Penyebutnya udah sama 2/8, berarti tetap kita urutkan ya adik-adik sekalian, berarti 2/8, 4/8, 6/8 lah. Urutannya di sini berarti dimulai dari yang paling kecil yaitu 2/8 ya. Kemudian 1/2. Kenapa 1/2? Karena nilainya adalah 4/8. Kemudian yang terakhir ada 3/4 karena 3/4 nilainya 6/8. Oke, langsung kita tuliskan di sini adik-adik sekalian. Jadi yang paling kecil adalah 2/8 ya di sini.
2/8. Kemudian selanjutnya 1/2, 1/2 di sini, dan yang terakhir adalah 3/4 ya, 3/4 di sini. Selanjutnya untuk yang bagian B ya, ini sama, penyebutnya juga berbeda. Ada 1/6, 8/16 dan juga 6/8. Nah, 6/8 di sini kita samakan penyebutnya ya. Di sini sudah coba saya cek juga ya. 1/6, 8/16 dan juga 6/8. Nah, penyebutnya supaya sama, ini kita sederhanakan dulu ya. 1/6 sudah paling sederhana, kemudian 8/16 ini kita bagi 8 ya. 8 bagi 8 dapat 1, 16 bagi 8 dapatnya 2. Oke, 8/16 itu sama dengan setengah. Sedangkan 6/8 ini kita bagi 2 ya, bagi 2/2, 6 bagi 2 dapatnya 3, 8 bagi 2 dapatnya 4. Jadi 6/8 sama dengan 3/4. Kita lihat di sini. 1/6, kemudian 1/2 dan juga 3/4. Nah, ternyata kalau sudah kita sederhanakan menjadi paling sederhana seperti ini. Sekarang karena penyebutnya berbeda, kita samakan ya. Kita jadikan per 12 ya. 6 jadi 12 dikalikan 2, 1 juga kita kalikan 2 ya, hasilnya 2. Kemudian 2 jadi 12 kita kalikan 6, 1 juga kita kalikan 6. Dan yang terakhir ada 4. 4 jadi 12 kita kalikan 3, maka 3 juga kita kalikan 3, hasilnya 9. Oke. 2/12, 6/12 dan 9/12. Oke, 2/12 tadi miliknya 1/6, 6/12 miliknya 8/16 dan 9/12 miliknya 6/8. Oke, sekarang tinggal kita tuliskan di garis bilangan ya adik-adik sekalian, mulai dari yang paling kecil berarti 1/6. Sini 1/6. Kemudian ada 8/16. 8/16 itu berarti setengah ya. 8/16 dan yang terakhir adalah 6/8. Kira-kira letaknya di sini 6/8. Oke, itu untuk soal nomor 3 ya. Jadi penulisannya seperti ini. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya adik-adik sekalian. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar. Oke, adik-adik sekalian, di sini ada 6 buah soal ya. Oke, kita mulai dari yang A. Ini ada 6/8, 7/8, 3/8. Nah, ini mudah sekali ya karena penyebutnya sudah sama. Jadi tinggal kita lihat. Tapi ingat di sini mengurutkannya dari yang terbesar ya, jangan sampai salah. Karena biasanya kalau mengurutkan itu dari yang terkecil. Oke. Kalau dari yang terbesar berarti kita lihat di sini karena penyebutnya sudah sama, berarti kita lihat pembilangnya. Pembilangnya di sini ada 6, 7, 3. Nah, berarti kita urutkan dari yang terbesar berarti 7/8. Kemudian 6/8 baru 3/8. Oke, saya tuliskan di sini adik-adik ya. Berarti 7/8, kemudian 6/8 baru 3/8. Kemudian untuk yang B ini juga sama, tinggal kita lihat pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama. Berarti dimulai dari 10/11, kemudian 5/11 dan terakhir ada 4/11. Seperti ini agak kecil-kecil ya adik-adik. Nah, yang penting harus sesuai pengerjaannya. Kemudian untuk yang bagian C sampai dengan F, di sini penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Di sini udah saya tuliskan ya. Jadi di sini ada 3, 12 dan 4. Nah, ini berarti nanti kita samakan menjadi 12. Oke, langsung ya. Jadi 3 jadi 12 kita kalikan 4, maka 2 juga kita kalikan 4. 2 kali 4 berapa? 8. Ya, kemudian 10/12-nya tetap 3/4. 4 jadi 12 kali berapa? Kali 3. Maka 3 kali 3. 3 kali 3 hasilnya adalah 9. Oke, berarti di sini udah sama 8/12, 10/12, 9/12. Oke. Maka kita urutkan dari yang terbesar. Dari yang terbesar berarti dari 10/12 ya. Kemudian baru 3/4 dan yang terakhir adalah 2/3. Kita lanjutkan yang bagian E. Yang bagian E ini ada 7/10, 2/5 dan juga 1/2. Ini penyebutnya juga berbeda. Kita buat per 10 ya. Ini 7/10-nya udah tetap. Kemudian 2/5. 5 jadi 10 kali 2, maka 2 kali 2 hasilnya 4.
2 jadi 10 dikalikan 5, maka 1 juga kita kalikan 5 ya. Oke. Udah sama penyebutnya, urut dari yang terbesar berarti 7/10. Kemudian 1/2 ya, karena 1/2 tadi 5/10, baru yang terakhir adalah 2/5. Lanjut untuk yang terakhir bagian F. Nah, di sini ada 15/18, 7/9 dan juga 4/6. Ini kita buat menjadi per 18. Berarti ini tetap 7/9 jadinya 14/18. Caranya sama ya, 9 jadi 18 kali 2. 7 kita kalikan 2 hasilnya 14. Kemudian 6 jadi 18 kali 3, maka 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Oke, kita urutkan dari yang terbesar jadinya 15/18, 7/9 dan juga 4/6. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nomor 5. Bayu, Edo, dan Rudi masing-masing memiliki kartu pecahan. Kartu pecahan mereka berturut-turut adalah 3/5, 3/10, dan 1/2. Urutkan nama anak dari yang memiliki kartu pecahan paling besar. Oke, untuk yang nomor 5 di sini udah saya tuliskan ya. Jadi diketahui urutan kartu pecahan Bayu, Edo, dan juga Rudi. Bayu tadi 3/5, Edo 3/10, dan Rudi 1/2. Ditanyakan urutkan nama anak dari kartu pecahan terbesar. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita samakan dulu penyebutnya, karena penyebutnya berbeda. Kartu pecahan Bayu tadi 3/5, kita buat per 10 ya. Jadinya 5 jadi 10 kalikan 2, 3 jadi 3 juga kita kalikan 2 ya, 3 kali 2 hasilnya 6. Kemudian kartu pecahan Edo. Kartu pecahan Edo itu 3/10 berarti tetap, sedangkan kartu pecahan Rudi 1/2. 2 jadi 10 kalikan 5, maka 1 kita kalikan 5, hasilnya 5. Jadi urutan kartu pecahan dari yang terbesar adalah 6/10 tadi punyanya Bayu ya, kemudian 5/10 punyanya Rudi, dan yang paling kecil adalah 3/10 punyanya Edo. Jadi urutan nama anak dari kartu pecahan terbesar yaitu Bayu, Rudi, dan terakhir adalah Edo. Oke, untuk latihan 3 sudah kita bahas semua ya adik-adik sekalian. Untuk latihan berikutnya, latihan 4 akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Silakan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist GAP Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.